Bapak. Ya. Right guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay everyone, so today kita akan melakukan Q&A terkait tempat magang kita. Kurang tarik bapak, kurang tarik eta teh. Kurang kadangu eta teh. Isin bisi kadangu sirame. Kita perkenalan dulu kali ya sebelumnya. Oke lanjut, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Nah, di manakah kamu magang? Kita magang di perpustakaan umum daerah Kabupaten Sumedang, ya. Yang ada di mana? Jalan Prabu Gajah Agung nomor 9. Iya Pak. Iya, Ya. betul. Divalidasi oleh Bapak. Dekat IPP guys, dekat Pemda, dekat Polres. Pertanyaan kedua, kalian selama magang ngapain aja sih? Nggak dong. Jadi mungkin boleh Kak Teguh, tugas yang pertama kita di sini ngapain aja selama magang? Selama magang yang paling awal kita diajarin itu cara pelayanan anggota, dimana kita tuh mengarahkan anggota yang datang ke sini untuk mendaftarkan dirinya menjadi anggota perpustakaan. Persyaratannya yang harus dibawa itu seperti KTP. Nanti NIK-nya akan dicantumkan sebagai nomor anggota dan lain sebagainya, diisi sesuai identitas. Kalau yang belum punya KTP gimana Kak? Kalau yang belum punya KTP bisa pakai kakak dulu. Fotokopi kartu keluarga. Yang selanjutnya kita ada pengelolaan buku, di mana kita di sini mengelola buku-buku baru yang masih diplastikin tuh, kita bukain atu-atu, terus kita labelin, nomorin sesuai dengan Capin. nomor urut yang sudah ada. Terus kita habis dilabelin biasanya Input datanya ke datanya ke OPEC. untuk mempermudah kita mencari buku secara digital gitu guys. Soalnya di ruang baca tuh ada semacam komputer Iya. buat kita nyari judul buku secara online yang tersedia tuh buku apa gitu. Karena kan di ruang baca banyak raknya dan di setiap rak itu ada yang beda-beda kategorinya buat apa. Dan si data itu apa? Kopek itu buat nanti pencariannya lebih dimudahkan, bisa diakses dari komputer. Bisa dilihat dari pengarangnya atau judul bukunya. Bukunya itu dari mana sih Kak? Kebanyakan pembelian. Ya. Dan juga ada buku-buku hibah guys. Jadi kita mau shelving buku di bagian ruang baca umum maupun anak-anak, karena raknya itu ada 10 ya A sampai J. Dan dari A sampai J itu banyak kelasnya, mulai dari kelas 00 sampai kelas 900 gitu. Jadi kita biasanya nge-shelving buku misalkan di rak 600, kita susun dari 600 sampai 650 Dari yang terkecil misalkan. sampai yang terbesar. Jadi biar sebenarnya pelabelan ini juga ada warna-warna khususnya guys. Jadi biar kalian lebih mudah nyari si kategori-kategori bukunya itu gitu. Misalnya kayak warna apa ya? Biru itu Untuk apa itu biru? biasanya ada enggak, bukan. ada rekreasi. Iya, kalau biru itu rekreasi, kalau yang hijau ya nggak sih Pak? Kesusastraan. Kesusastraan. Biru matematika, bahasa. Enggak, ada yang rekreasi, yang biru satunya lagi. Hijau untuk agama. Manga gitu. Iya, Biru iya biru itu juga Kelas 700. 700. Biru kalau asin bermula ya. Gitu lah. Itulah guys, ada nama-namanya. Terus yang
1 hour later. Banyak guys buku-bukunya di sini. Direkomendasikan sekali untuk datang ke sini mengambil semua buku tersebut. Lanjut, ya dibacanya berapa aja ya guys. Lanjut. Bentar, bisa ada yang lewat. Oh Karena iya. beberapa kali melayani kunjungan dari SD yang ada di sekitar Kita juga ada. TK. Juga ada. Kita jadi Jadi ini tour guide guys. iya, Tour gitu. tour. Ini nah. Ratingnya kakak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada apa aja sih di Pusdaka? Asik. Ada apa aja kak? Jadi di Pusda itu ada ruang baca di mana pengunjung bisa membaca banyak koleksi buku. Kemudian ada ruang komputer juga jika ada mahasiswa yang ingin mengerjakan skripsinya atau buat laporan atau segala macam lah. Terus ada juga ruang referensi. Nah, buat mahasiswa nih yang lagi nyusun bisa dicek di ruang referensi. Tapi kalau di ruang referensi ini bukunya tidak boleh dibawa keluar, jadi di tempat saja. Nggak boleh. Lalu ada apa tadinya? Next boleh ditanya? Selanjutnya tadi apa? Ruang baca anak Ruang baca juga anak. ada. Ruang baca anak. Terus itu lebih banyaknya buku-buku gambar berdongeng. Buku-buku dongeng bergambar apa guys kebaliknya. Ada playgroundnya juga, Ya, ada perosotan kayak gitu. gitu. Pokoknya nyaman banget untuk anak membaca. Dan kadang-kadang juga kalau misalnya tidak ada kunjungan dari RA, SD kayak gitu-gitu, boleh kita juga anak-anak usia 2 5 bulan. bulan. Ya, di luar. Boleh juga pakai ruangan itu buat Kalau bikin tugas penuh, di situ. kalau penuh dari ruangan yang lainnya. Kalau di ruang baca umumnya Selanjutnya ada apa lagi Kak Vicky? ada ruang untuk pengolahan buku yang tadi sama ruang layanan keanggotaan. Ini pengelolaan buku. Terus fasilitas yang lainnya ada musola, ada kamar mandi. Musola itu ada di atas sama di bawah. Ada locker buat Oh Iya, iya, ada locker juga. buat simpan-simpan barang berharga Jangan lupa ada sirkulasi juga di depan guys untuk peminjaman dan kita pelayanan ya. ada di ruang baca. Ada banyak sekali buku di sini. Ada berapa sih Bapak jumlahnya? Ada Kalau buku di Pusda 19.000 juga 56 56 56.000 20 lebih. Jadi satu judul itu bisa beberapa eksemplar. eksemplar. Oke. Oke. Nggak ada yang terlewat di atas? Nggak ada ya. Oh, kita punya aula juga. Auditorium. Ya, auditorium. Itu buat misalnya kalau ada acara bisa. Kayak kemarin ada lomba bertutur. Terus Terus kalau ada kunjungan dari dari juga ya, nonton film. Ya. Lanjut. Gimana sih Pusda itu Kak? Gimana tadi? Udah Jalan disebutin? Gajah Agung nomor 9 di sekitaran lingkup PPS. Untuk aksesnya bisa pakai apa aja? Aksesnya bisa pakai kalau Kendaraan ya, kendaraan umum bisa angkot. Biasanya kelewat sama 03 Mm-mm. dari jalur Gunung Kunci lah. Tapi kalau dari sebaliknya, kalau dari Karatyak Kalau ya, nggak ada angkutan umum, cuma sejalur jadi nggak ada. Bisa pakai Gojek, Grab. Grab. Sekarang mudah guys. kendaraan pribadi juga bisa. Iya, Kalau yang iya. dekat bisa jalan atau mau pakai sepeda. Iya. Aman-aman saja. Terus kebetulan di IPP itu sekarang udah ada apa itu namanya, kayak lapangan lari gitu. lari. Jadi banyak orang yang sambil olahraga, habis itu mereka datang ke Pusda buat Selain baca mengasah buku. mental juga mengasah fisik. Terus Selain mengasah fisik juga mengasah Kognitif. kacau tuh anak. kacau. Kacau lah tuh. Marah. Oh, layanan juga Neng, ada yang di luar Iya. ada di
di NPP di lantai 2 itu ada pelayanan pada baca digital. Di alun-alun ada kotak caan. Sekarang kotak caang namanya. Kotak caan. Kotak caan. Kotak apa ya? Apalagi itu. Bacaan anak Sunda kalau salah sih. Kotak caan, kotak bacaan anak Sumedang. Pelayanannya tidak hanya di dalam sini guys. Oh ya, kita juga biasanya tadi kelewat Ada, pusling. iya. Pusling kita Di pelayanan. Cibubur minggu kan Ya. Cibubur. Nah, setiap hari Minggu. Cibubur gitu. Kalau hari-hari lainnya biasanya kalau ada permintaan sekolah kecamatan juga bisa. Oh iya, kita juga buka pelayanan lewat DM ya Bapak. Lewat Instagram. Nah, ya. Perpanjangan. Jangan lupa kalian yang Follow. belum follow IG-nya di Sarpus @disarpus_spnd. Benefitnya kalau udah follow itu kalian bisa memperpanjang peminjaman buku lewat DM tanpa harus kalian bolak-balik ke sini. Misalnya rumah kalian jauh, Buku itu waktunya maksimal 7 hari dan maksimal bukunya 2 buku setiap satu kali peminjaman. dan untuk memperpanjang peminjaman tuh 2 kali ya Bapak? 3. Oh 3. Bisa aku memperpanjang berarti sekali lagi. Mau lihat Bapak nggak guys? Enggak. Enggak. Nanti kita tunjukkan Bapak yang tampan dan pesona. Jadi di sini tuh ada berapa karyawan Pak? Ada Kurang lebih 16. kurang lebih 16 karyawan. Kita buka layanan peminjaman dan keanggotaan itu dari jam 8 sampai jam 3 sore, tapi untuk bukanya itu sampai jam 9 malam. Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu. Minggu. Setiap hari. Every day. So you could go here like anytime. Ya. Yes, exactly. Ya, mungkin segitu dulu Podcast hari ini. podcast hari ini, Q&A hari ini tentang seputar kita magang, direkomendasikan atau tidak untuk datang ke Pusda. Sangat-sangat direkomendasikan untuk kalian Pecinta buku. cinta Ikut. Khususan. ya khususan. Gak cuma, tapi kalian juga yang belum pernah menyentuh buku mungkin setelah Mari ke Pusda mencintai buku. Lo. Ya mungkin kalau kalian beruntung kalian akan menemukan kisah asmara kalian di sini guys. Pura-pura jatuhin. Ini kejatuhin buku. Kejatuhan. Kejatuhan rak jangan ya guys. Itu mah kita mah langsung ke RSUD kayaknya. Oke, maybe that's all from us. Cintai buku, cintai bukumu, baca buku tiap hari. Terus tiap Terus tiap hari. Harus ramai ya teman-teman. Iya. 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 Pokoknya Itu tuh bukan sukses. oh ya. Selamat berjuang. Sukses. Bener lagi. Kok Pak? Selamat. Selamat berjuang. Sukses. Hidup Joko. Kita akan lawan. Oh iya, kita mau nunjukin dulu Bapak. Iya. Let's go. Bapak. Jadi ini Bapak pembimbing kita Bapak pemimpin selama magang. kita akan munculkan. Selamat pagi Bapak. Jangan di sini Pak, bentar Pak. Nah ini Oh. perkenalkan namanya Bapak. Nama saya Wawan, membimbing anak-anak Iya. Sebagai apa di bidang apa Bapak di sini? bidang perpustakaan.
perpustakaan di bagiannya apa? Bagian pengolahan Pengolahan dan keanggotaan. Jadi ini tempat pengolahan buku kita, guys. Di sini tuh banyak buku-buku hibah. Terus buku-buku pembelian, pokoknya buku-buku yang sebelum ditayangkan di ruang baca itu kita olah dulu di sini. Tuh banyak banget. Aku paling suka banget ini kelopekan ini guys. Kelopekan. Jangan dijatuhin juga, Mbak. Jatuh, gugup. Habis dikelopekin biasanya dicap. Terus ini ruangan bagian lain keanggotaan. Ini ada komputer buat kalian daftar keanggotaan di sini. Nanti tutorialnya aku cantumin. Udah. Oke guys, mungkin sekian dari kita untuk Q&A hari ini terkait internship kita. Pengalamannya sangat seru dan kita sangat merekomendasikan untuk datang ke Pusda sekali lagi. Ya, terima kasih. Bye bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.